Your attention please. Film The Woman in Cabin 10 diputar di Netflix mulai Oktober 2025. Ceritanya bikin kita tegang dari awal. Laura adalah seorang jurnalis. Hidupnya lagi penuh trauma karena kerjaan dan masalah pribadi. Tiba-tiba, dia dapat undangan untuk ngeliput kapal pesiar mewah bernama Aurora Borealis. Acara ini diadakan oleh Yayasan Lyngstad. Tamu-tamu diundang untuk acara fundraising gala di Norwegia. Bagi Laura, tentu saja ini kesempatan emas karena dia bisa kerja profesional sekaligus healing at the same time. Sampailah Laura di kapal mewah tersebut. Di sana totalnya ada 11 tamu, termasuk Anne Lyngstad, pewaris usaha kaya raya yang sakit leukemia stadium akhir, dan Richard, suaminya. Di malam pertama di kapal, waktu Laura mau ke tempat dinner, dia nggak sengaja masuk ke kabin nomor 10, sebelah kamarnya. Dan di sana, dia lihat ada perempuan berambut pirang dan wajahnya pucat. Laura buru-buru minta maaf, dan perempuan itu cuma bilang, "It's okay." Dan kemudian Laura keluar dari kamar itu. Nah, setelah dinner selesai, Laura ngobrol berdua sama Anne. Anne itu adalah orang yang ngajak dia ke trip ini. Nah, di situ Anne cerita kalau dia mau mendonasikan seluruh hartanya untuk charity. Nantinya, Yayasan Lyngstad bakal dipimpin oleh pihak lain, dan suaminya nggak akan terlibat lagi. Laura kaget banget denger ini. Di tengah malam, Laura kebangun karena dia dengar suara benturan dari kabin nomor 10. Disusul jeritan perempuan, dan suara seperti kecebur di laut. Dia buru-buru lari ke balkon, dan di balkon dia lihat ada bercak darah di kaca. Panik, dan Laura langsung lapor ke kru kapal. Pas mereka ngecek, kamar itu kosong. Nggak ada darah dan nggak ada tanda keributan di kabin nomor 10. Dan yang bikin makin aneh, ternyata kabin itu nggak pernah ada yang booking. Laura masih yakin dia tuh nggak salah inget, karena dia benar-benar masih inget wajah perempuan itu, bahkan sempat ngomong sama dia. Besokannya, karena Laura makin curiga, dia mulai cari bukti sendiri. Dia coba tanya ke tamu-tamu lain, tapi nggak ada yang kenal dengan perempuan di kabin nomor 10 itu. Dan hal-hal aneh mulai terjadi. Waktu Laura lagi mandi, tiba-tiba muncul tulisan stop di kaca kamar mandinya. Dan ketika dia mau cek siapa yang menuliskan itu, tapi ternyata CCTV itu mati. Laura nggak mau nyerah, dia bahkan nekat manjat balkon untuk ngelihat kabin nomor 10 yang saat ini udah dikunci. Nah, di sana dia lihat ada seikat rambut di wastafel. Satu-satunya bukti kalau sebelumnya tuh ada orang yang tinggal di situ. Dia simpen rambut itulah supaya aman. Di hari selanjutnya, kondisinya semakin aneh. Pada saat Laura sedang berdiri di dek kapal, tiba-tiba ada orang yang ngedorong dia masuk ke kolam renang. Terus kolam renang itu tertutup seolah sengaja menahan Laura supaya nggak bisa keluar dari kolam. Tapi untung aja ada tamu lain yang ngebantuin Laura. Laura udah sadar nih kalau ada orang yang ingin nakut-nakutin dia di kapal. Akhirnya dia ngelapor lah ke kru kapal, dan dia mau kasih bukti rambut yang dia temuin di kabin 10 itu. Tapi ternyata bukti itu nggak ada. Karena dia simpan di bajunya dia, dan ternyata bajunya itu udah di laundry sama kru kapal. Akhirnya bukti yang dia punya hilang. Malam harinya, ada orang yang ngetuk pintu kamar Laura. Laura coba lihat, dan dia lihat bayangan orangnya yang ngetuk. Akhirnya Laura ikutin orang itu ke bawah sampai masuk ke ruang rahasia. Dan ternyata, orang yang ngetuk pintu kamarnya itu adalah perempuan dari kabin nomor 10 yang dia lihat sebelumnya. Perempuan itu bernama Carrie. Dan Carrie tahu kejahatan yang terjadi di kapal dan rencana jahat yang menargetkan Laura. Saat itulah Laura sadar kalau nyawanya tuh benar-benar terancam. Begitu pula dengan nyawanya Carrie. Laura sembunyi di ruangan tersebut dan orang-orang pun nyariin Laura. Di hari berikutnya, kapal itu sampailah di Norwegia untuk acara besar yang sudah direncanakan. Di saat tamu-tamu lain udah turun dari kapal, Laura baru keluar dari tempat persembunyiannya dan dia dikejar akan dibunuh. Tapi Laura berhasil menyelamatkan diri dan dia berenang ke tepian. Muncullah Laura di acara fundraising gala. Di depan semua tamu dia ungkap kebenaran yang ada. Perempuan yang di panggung itu bukanlah Anne yang asli. Cewek itu bernama Carrie dan dia disewa oleh Richard untuk pura-pura jadi Anne. Kenapa pura-pura jadi Anne? Karena untuk menandatangani dokumen rahasia yang diplan oleh Richard. Terus Anne yang asli kemana? Ingat gak waktu Laura kebangun di malam pertama di kapal? Nah ternyata pada saat itu Anne yang asli mergokin Richard dan Carrie ada di cabin 10. Dan pada saat itu Carrie sudah menyamar jadi Anne. Paniklah si Richard.
Akhirnya nggak sengaja dia ngebunuh Ain, terus dia ceburin si Ain ke laut. Nah, semua ancaman dan hilangnya bukti dan misteri di kapal, itu semua adalah rencananya Richard untuk nutupin kejahatannya. Semua orang kaget, tapi rencana Richard gagal akhirnya. Dan Richard terbunuh, sedangkan Laura dan Carrie berhasil selamat bebas dari ancaman. Thank you for watching. Tulis pendapat kamu ya soal film ini di kolom komentar. Kalau kamu suka video ini, please like and subscribe ya. Bye-bye.